Sinar matahari meredup di balik lereng gunung saat mobil kami, sebuah pickup tua yang berderit, akhirnya berhenti di tepi desa terpencil ini. Aku, Lina, menarik nafas dalam, mencoba menenangkan jantung yang masih terluka. Baru sebulan sejak tunanganku, pria yang kukira akan jadi masa depanku, ketahuan berselingkuh di apartemenku sendiri. Kini, aku di sini, di ujung dunia, bersama Rian dan Wulan untuk menyelidiki laporan hilangnya beberapa penduduk yang diduga terkait ritual kuno. Sebagai jurnalis investigasi, aku terbiasa mengejar cerita, tapi desa ini terasa berbeda, seperti lubang yang menanti untuk menelanku. Rian, rekan jurnalisku yang selalu santai, melompat dari pick-up, mengusap keringat di dahinya. Panasnya setengah mati, Lin. Yakin kita nggak salah tempat? Candanya, tapi matanya menyipit memandang rumah-rumah kayu yang berjauhan, dipisahkan ilalang tinggi dan pohon-pohon tua yang seolah mengintai. Wulan, fotografer kami yang keras kepala, turun dengan gerutuan, kameranya tergantung di leher. Sinyal nggak ada, tempatnya kayak kuburan, ini buang-buang waktu, keluhnya. Wajahnya sudah memerah karena udara lembab. Aku mengabaikan mereka, mencatat kesan pertama di buku catatanku. Desa sunyi, warga jarang terlihat, suasana berat. Sopir pick-up, seorang pria tua dengan wajah keriput, menunjuk ke arah rumah besar di ujung jalan berbatu. Itu rumah Pak Kades. Beliau nunggu kalian, katanya. Suaranya pelan, hampir seperti bisik. Aku mengangguk, tapi tatapannya yang menghindar membuat bulu kuduku merinding. Ada sesuatu yang tak dia katakan. Pak Kades, pria parubaya dengan sorot mata tajam namun berwibawa, menyambut kami di teras rumahnya. Dia mengenakan kain hitam yang tampak kuno, berbeda dari pakaian sederhana warga lain yang kulihat sekilas di kejauhan. Selamat datang, Sugeng Rawuh. Kami jarang dapat tamu dari kota, katanya. Senyuman tipis tak sampai ke mata. Dia menjelaskan bahwa kami akan tinggal di rumah sewaan di pinggir desa. Tapi ada aturan ketat. Jangan keluar rumah setelah jam 8 malam. Ini demi keamanan kalian. Aku mencatat perkataannya, tapi nada peringatannya terasa lebih dari sekedar sopan santun pedesaan. Kenapa jam 8 malam, Pak? Tanyaku. Naluri jurnalisku bangkit. Pak Kades menatapku sejenak, lalu menggeleng pelan. Adat kami, kalian akan paham nanti. Rian yang berdiri di sampingku menyenggol lenganku. Jangan mulai, Lin. Kita cuma di sini buat laporan, bukan nanya-nanya klinik, bisiknya. Nada santainya bercampur jengkel. Wulan hanya mendengus, sibuk memeriksa kameranya. Jelas tak peduli dengan percakapan ini. Rumah sewaan kami adalah bangunan kayu tua yang berdiri di tepi hutan, dengan atap bocor dan dinding yang berderit setiap kali angin bertiup. Di dalam hanya ada 2 kamar kecil, sebuah ruang tamu dengan tikar usang, dan dapur yang baunya seperti kayu lapuk. Wulan langsung mengeluh. Ini rumah atau kandang? Kamar mandinya di luar pula, dekat sumur tua. Ini serius? Aku tak menjawab, sibuk mencatat. Rumah terasa dingin meski udara panas. Bau aneh, seperti sesuatu yang membusuk. Rian seperti biasa mencoba mencairkan suasana. Tenang, Lan, 2 minggu doang. Kita selesaikan laporan, pulang, terus pesta, katanya. Tapi aku tahu dia juga merasa tak nyaman. Matanya terus melirik ke jendela yang menghadap hutan. Malam pertama, aku tak bisa tidur. Ranjang kayu di kamarku berderit setiap kali aku bergerak. Dan pikiranku dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan tunanganku. Aku mencoba fokus pada misi, menemukan petunjuk tentang orang-orang yang hilang. Tapi sekitar tengah malam, mimpi buruk itu datang. Aku berdiri di tebing, dikelilingi warga desa yang wajahnya tak jelas, seolah wanita berpakaian putih berjalan ke tepi tebing, menoleh padaku dengan mata kosong, lalu melompat. Darah mengalir di kakiku, hangat dan lengket.
Aku terbangun dengan teriakan tertahan, keringat membasahi dahi. Srek, srek. Suara aneh dari atap membuatku menegang. Aku menyalakan senter ponsel, tapi hanya melihat bayang-bayang di dinding kayu. Jantungku berdegup kencang. Hanya angin, gumamku, mencoba meyakinkan diri. Tapi suara itu terdengar lagi, seperti cakar yang menggores kayu. Aku keluar kamar, berharap menemukan Rian atau Wulan, tapi ruang tamu kosong. Wulan tertidur di kamarnya, mendengkur pelan. Sementara Rian tak ada di tikarnya. Aku menuju pintu belakang, berpikir dia mungkin di luar, tapi hanya kegelapan yang menyambutku. Hutan di belakang rumah terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan. Lin, ngapain? Suara Rian membuatku tersentak. Dia berdiri di pintu, rambutnya acak-acakan, seperti baru kembali dari luar. Kamu dari mana? Ada suara aneh di atap, kataku. Suaraku bergetar. Dia menggeleng, tersenyum tipis. Suara angin, Lin. Kamu kebanyakan baca cerita horor ya? Ayo tidur, besok kita mulai wawancara. Sikap santainya membuatku jengkel. Tapi aku tak punya energi untuk berdebat. Aku kembali ke kamar, mencatat di jurnal. Suara di atap, Rian menghindar. Ada yang salah dengan tempat ini. Keesokan paginya, setelah sarapan sederhana di rumah Pak Kades, aku memutuskan menjelajahi desa sendirian. Rian dan Wulan sibuk mempersiapkan peralatan. Rian dengan catatannya, Wulan dengan kameranya. Jangan lama, Lin, kita mulai wawancara siang ini, kata Rian. Tapi aku tahu dia hanya ingin menghindari konflik dengan Pak Kades. Wulan seperti biasa, sinis. Mau main detektif-detektifan? Jangan ngelamun lagi soal setan katanya, matanya tak lepas dari lensa kamera. Aku mengabaikan mereka, berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput liar. Desa ini terasa mati, tak ada anak-anak bermain, tak ada suara tawa, hanya beberapa warga yang kulihat, dan mereka buru-buru menunduk saat aku melewati. Aku mencatat, warga menghindar, seperti takut berbicara. Di ujung desa, dekat bukit kecil, aku menemukan bangunan aneh, cungkup, makam leluhur. Menurut catatan awalku tentang adat desa, bangunannya terbuat dari kayu, setengah permanen, dengan pintu yang dihiasi ukiran aneh. Yang membuatku membeku adalah seekor ular hitam. Dipaku di pintu, darahnya masih menetes ke tanah. Aroma busuk menyengat hidungku. Mau apa di sini? Suara dingin membuatku tersentak. Seorang wanita muda berdiri di belakangku. Rambutnya panjang dikuncir tinggi, mengenakan kebaya lusuh. Matanya tajam, seperti bisa melihat menembus jiwaku. Aku cuma lihat-lihat, kataku mencoba tenang. Dia melangkah mendekat, dan aku mundur secara naluri. Jangan mendekat, jangan dekat-dekat dengan ini. Malah petaka menanti kalau kamu nekat, katanya. Suaranya seperti angin musim dingin. Sebelum aku bisa bertanya, dia berbalik, menghilang di balik semak. Aku mencatat namanya, Ningsih, begitu dia memperkenalkan diri sekilas. Dan kesan pertemuan itu, peringatan atau ancaman? Aku kembali ke rumah sewaan dengan pikiran kacau. Wulan menyambutku dengan cemoohan. Lihat setan apa lagi, Lin? Kamu paranoid banget dari kemarin, katanya. Sibuk membersihkan lensa kameranya. Rian yang sedang mengetik di laptop hanya menggeleng. Fokus, Lin. Kita di sini buat orang hilang, bukan ngejar mitos desa, katanya. Nada profesionalnya tak menyembunyikan kejengkelan. Aku ingin berdebat, tapi aku tahu mereka tak akan percaya. Pengkhianatan tunanganku membuatku ragu pada instingku sendiri. Tapi cungkup itu, ular itu, dan mata Ningsih, semuanya terasa nyata. Malam itu aku duduk di ranjang, menulis di jurnal. Desa ini menyimpan rahasia. Ular dicungkup, peringatan Ningsih, mimpi buruk. Pak Kades tahu lebih banyak dari yang dia bilang. Besok aku harus cari tahu apapun resikonya. Aku menutup jurnal, menatap jendela yang memantulkan bayanganku. Di luar hutan gelap seolah berbisik, memanggilku untuk masuk. Aku memejamkan mata, tapi perasaan tak nyaman itu tak hilang. Sesuatu di desa ini menungguku, dan aku tak yakin aku siap menghadapinya. Pagi kedua di desa ini terasa lebih berat dari yang pertama.
Udara pagi yang seharusnya segar malah terasa lembab, seperti nafas sesuatu yang tak kasat mata. Aku, Lina, duduk di teras rumah sewaan, menulis di jurnal tentang Cungkup dan peringatan Ningsih kemarin. Pikiranku masih dipenuhi bayang-bayang ular yang dipaku dan mimpi buruk tentang wanita yang melompat dari tebing. Sebagai jurnalis investigasi, aku terbiasa mengejar kebenaran. Tapi desa ini membuat instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Rian keluar dari rumah, menguap sambil membawa secangkir kopi. "Pak Gilin, masih mikirin setan?" Candanya, tapi matanya menyipit, seolah dia juga merasakan ketegangan di udara. Wulan, seperti biasa, sudah sibuk dengan kameranya, mengeluh tentang cahaya yang buruk. Tempat ini bikin foto jelek, buang-buang memori," katanya. Nada sinisnya tak pernah absen. Sebelum aku membalas, seorang pemuda desa datang, mengantar pesan dari Pak Kades. Kami diundang ke lapangan desa untuk menyaksikan ritual adat sebagai bagian dari penyambutan. Peluang bagus buat ngorek informasi, gumamku. Menutup jurnal, Rian mengangguk, tapi dengan ekspresi bosan. "Asal gak lama, aku mau wawancara warga sore ini," katanya, fokus pada tugas jurnalistiknya. Wulan hanya mendengus. Ritual? Pasti cuma drama buat orang kota. Aku bawa kamera, tapi jangan harap aku antusias. Aku mengabaikan mereka. Naluri jurnalisku mencium aroma ketidakberesan. Ritual ini bisa jadi kunci untuk memahami laporan orang hilang yang membawa kami ke sini. Lapangan desa yang ternyata adalah tanah terbuka di kaki bukit sudah dipenuhi warga saat kami tiba. Mereka mengenakan kain hitam. Wajah mereka kaku, seperti patung. Di tengah lapangan, sebuah batu besar dikelilingi sesajen, bunga, buah, dan yang membuatku menahan nafas, kepala kerbau yang masih berdarah. Matanya menatap kosong. Aroma kemenyan menyengat, membuat kepalaku sedikit pusing. Pak Kades berdiri di dekat batu, mengenakan kain hitam yang lebih mewah dari warga lain. "Ini adat kami untuk menyambut tamu," katanya. Suaranya tenang tapi ada nada yang membuatku merinding. Aku mencatat di buku kecilku. Sesajen aneh. Kepala kerbau, warga tak bicara. Seorang tetua desa, pria tua dengan tubuh bungkuk dan rambut putih panjang, muncul dari kerumunan. Dia membawa mangkuk tembaga berisi air bunga, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak kukenali. Dia mendekati kami, dan tanpa peringatan, menyiramkan air itu ke wajahku. Airnya dingin, berbau aneh, seperti campuran bunga busuk dan logam. Aku tersentak, tapi tetua itu sudah berpindah ke Rian dan Wulan. Wulan mengeluh keras. "Apaan sih ini? Bau banget," sambil mengusap wajahnya. Rian yang biasanya santai hanya diam, sibuk mencatat sesuatu di bukunya. Tapi aku melihat tangannya sedikit gemetar. Ritual berlanjut dengan denting lonceng kecil yang dipegang tetua. Tiba-tiba seorang penari muncul dari sisi lapangan. Dia mengenakan pakaian putri. Kainnya berkilau di bawah sinar matahari. Tapi gerakannya aneh. Anggun namun kaku. Seperti boneka yang digerakkan tali. Wajahnya tersembunyi di balik riasan tebal. Tapi matanya kosong. Seperti tak ada jiwa di dalamnya. Aku merasa pernah melihatnya. Mungkin di mimpiku. Tapi ingatanku kabur. "Itu Ningsih," bisik seorang warga di dekatku dan jantungku berdegup. Ningsih, wanita yang memperingatkanku di Cungkup. Aku mencatat, Ningsih penari, matanya tak wajar. Tiba-tiba tetua desa berhenti di depanku. Matanya yang tadinya coklat keruh, kini putih sepenuhnya. Seperti tertutup kabut, dia mencondongkan tubuh. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku dan berbisik, "Buang apa yang kau bawa, atau celaka menantimu." Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang bukan miliknya. Aku gemetar. Tanganku mencengkram buku catatan hingga kertasnya kusut. Rian yang berdiri di sampingku tertawa pelan. "Teater desa, Lin, santai aja," katanya. Tapi aku tahu dia juga tak nyaman.
Dia terus melirik ke belakang, seolah ada yang mengintai. Wulan hanya memutar mata. Ini buang-buang waktu. Bau dupanya bikin mual, katanya. Tapi aku melihat dia memegang kameranya lebih erat dari biasanya. Ritual berakhir dengan warga membubarkan diri dalam diam, meninggalkan sesajen di batu besar. Aku ingin bertanya pada Pak Kades, tapi beliau sudah menghilang bersama tetua. Aku jelajahi desa dulu, kataku pada Rian dan Wulan. Rian menggeleng. Jangan mulai main detektif, Lin. Kita wawancara warga sesuai rencana dulu. Wulan seperti biasa sinis. Mau nyari apa, hantu? Kamu paranoid banget sama penasaran. Aku tak menjawab. Berjalan menjauh dengan buku catatan di tangan. Aku perlu petunjuk tentang orang hilang, dan ritual tadi hanya menguatkan dugaanku bahwa desa ini menyimpan rahasia kelam. Aku menyusuri jalan setapak menuju bukit kecil yang kulihat dari lapangan. Pohon-pohon tinggi menjulang, rantingnya seperti jari-jari yang ingin meraihku. Di dekat puncak bukit, aku menemukan gua kecil. Mulutnya tersembunyi di balik semak. Aroma busuk menyengat. Lebih kuat dari dicungkup kemarin. Dengan senter ponsel, aku melangkah masuk. Jantungku berdegup kencang. Di dalam aku melihat keranda bambu dikelilingi sesajen, bunga layu, mangkuk berisi cairan merah, dan tulang-tulang kecil yang tak bisa kukenali. Aku mendekat, mencoba mencatat, tapi tiba-tiba sebuah bisikan membuatku membeku. Obong mayatku. Kata suara itu lirih namun jelas, seperti berasal dari dalam kepalaku. Aku menoleh, tapi tak ada siapapun. Senterku jatuh, dan dalam kegelapan aku merasa ada sesuatu yang bergerak di dekat keranda. Aku kabur, tersandung akar pohon. Nafasku tersengal. Malam itu, kembali di rumah sewaan, aku tak bisa tenang. Aku mendengar suara langkah di luar, pelan tapi teratur, seperti seseorang mengintip. Aku memeriksa pintu dan jendela, semuanya terkunci. Tapi suara itu terus berulang, lalu berhenti tiba-tiba. Aku ceritakan temuan di gua pada Rian dan Wulan, berharap mereka serius. Wulan malah menertawakanku. Halah, halusinasi kali, Lin. Kamu tuh kebanyakan nonton film horor dan suka main detektif-detektifan, dan penasaran juga orangnya, katanya. Tapi matanya menghindar, seolah dia juga merasa tak nyaman. Rian lebih tegas. Fokus, Lin. Kita di sini buat laporan orang hilang, bukan ngejar bisikan setan. Besok kita wawancara warga lagi ya. Titik. Sikap skeptisnya membuatku kesal, tapi aku tahu berdebat tak akan mengubah apapun. Aku duduk di ranjang, mencatat di jurnal. Ritual aneh, sesajen berdarah, ningsih yang tak wajar, gua dengan keranda, bisikan mengerikan. Pak Kades terlalu sering mengawasi kami. Apa hubungannya dengan orang hilang? Aku malah mencurigai Pak Kades, tapi tanpa bukti. Aku hanya bisa menduga. Aku memejamkan mata, tapi bayang-bayang ningsih saat menari terus muncul. Matanya yang kosong, gerakannya yang kaku. Dia seperti mayat yang dipaksa hidup. Aku memutuskan untuk kembali ke goa besok pagi. Meski ketakutan mulai menggerogoti, aku harus tahu apa yang disembunyikan desa ini, apapun resikonya. Keesokan pagi setelah ritual yang mencekam, aku bangun dengan kepala berat. Seperti ada beban tak terlihat yang menekan ubun-ubunku. Bisikan, obong mayitku, dari gua kecil kemarin masih bergema, membuat tidurku penuh mimpi buruk tentang ningsih dan darah. Aku, Lina, tahu aku harus kembali ke gua itu, meski ketakutan menggerogoti. Sebagai jurnalis, aku tak bisa mengabaikan petunjuk, terutama setelah ritual aneh dan peringatan tetua desa. Tapi aku tak mau pergi sendirian. Gua itu terlalu menyeramkan. Di ruang tamu rumah sewaan, Wulan sedang memeriksa kameranya. Wajahnya masam seperti biasa. Rian duduk di tikar, mengetik laporan di laptop. Terlihat santai, meski aku tahu dia juga merasa tak nyaman dengan desa ini. Wulan, ikut aku ke gua, kataku. Suaraku tegas meski jantungku berdegup kencang. Dia menatapku seperti aku gila. Hah? Gua? Yang kemarin bikin kamu lari ketakutan? Ah, Lin, kamu cari masalah sendiri, katanya.
Nada sinisnya menusuk. Aku mendesak. Ini soal orang hilang, kita nggak di sini buat liburan. Aku butuh foto sebagai bukti. Wulan mendengus, tapi akhirnya setuju. Mungkin karena tahu aku tak akan menyerah. Kalau kita mati, aku akan salahkan kamu, gerutunya meraih kamera. Aku menoleh ke Rian, berharap dia ikut. Yan, kamu juga ayo. Dia menggeleng tanpa menoleh dari laptop. Aku mau wawancara Pak Kades yang ini. Kalian mau main detektif? Silahkan. Tapi jangan ngeluh kalau cuma nemu tikus. Sikap skeptisnya membuatku kesal. Tapi aku tak punya waktu berdebat. Aku mencatat di jurnal. Rian makin acuh, Wulan ragu. Gua adalah kunci. Tapi aku takut. Dengan senter dan buku catatan, aku dan Wulan berangkat, meninggalkan rumah sewaan yang berdiri di bawah sinar matahari yang redup. Jalan ke bukit terasa lebih berat hari ini. Angin membawa bau tanah basah dan sesuatu yang busuk, seperti kematian. Wulan berjalan di belakangku, menggerutu tentang lumpur yang mengotori sepatunya. Ini ide terbodoh Mulin, katanya. Tapi aku mengabaikannya. Fokus pada mulut goa yang kini terlihat di kejauhan, tersembunyi di balik semak. Aroma busuk itu makin kuat saat kami mendekat, membuat Wulan menutup hidung. Apaan sih baunya? Kita balik aja yuk katanya. Suaranya mulai bergetar. Aku menggeleng. Kita udah sampai Lan, ayo masuk. Di dalam goa, cahaya senterku menyapu dinding batu yang lembab. Keranda bambu masih ada di tempat yang sama, dikelilingi sesajen. Bunga layu, mangkuk berisi cairan merah, dan tulang-tulang kecil yang kini kulihat adalah tulang ayam. Aku mendekat, jantungku berdegup kencang dan membuka kain penutup keranda. Wajah pucat Ningsih menyambutku, matanya tertutup. Luka dalam di lehernya masih basah dengan darah yang menggumpal. Aku menahan mual, tanganku gemetar saat mengambil ponsel untuk memotret. Ya Tuhan Lin, itu mayat. Wulan berbisik panik. Kameranya jatuh ke tanah. Ayo difoto Wulan, ayo foto. Kita butuh bukti, desisku. Tapi dia sudah mundur, wajahnya pucat. Sebelum aku bisa memaksa, suara langkah berat dari luar goa membuat kami membeku. Aku mematikan senter, menarik Wulan ke balik tumpukan batu. Dari celah semak, aku melihat 3 pria masuk. Salah satunya Bagas, menantu Pak Kades, yang kulihat sekilas di ritual kemarin. Wajahnya keras, matanya penuh ambisi. 2 wanita kota itu sempurna untuk purnama besok, katanya. Suaranya dingin. Sementara itu pria lain yang dipanggil Darmen terkekeh. Hehe, keren Pak. Ningsih aja ndak tahu kita yang bunuh dia kok. Jantungku hampir berhenti. Bagas mengangguk. Ilmu ini butuh darah suci. Ningsih cuma permulaan. Besok kita selesaikan ritual dan kekuasaan desa akan menjadi milikku. Aku mencengkeram tangan Wulan yang gemetar hebat, menahannya agar tak bersuara. Kami menunggu hingga mereka pergi, lalu kabur ke rumah sewaan. Nafasku tersengal. Di kamar, aku memeriksa ponsel, tapi semua foto yang ada di gua itu hilang. Layar hanya menunjukkan kegelapan. Ini gak mungkin, kataku, frustasi. Wulan yang biasanya sinis, kini duduk di sudut, memeluk lutut. Kita lihat mayat Lin tadi. Mereka mau bunuh kita juga. Ini apa ini sebenarnya di sini yang terjadi? Suaranya bergetar. Aku mencoba tenang. Kita ceritakan ke Rian. Kita butuh rencana. Tapi hatiku ragu. Rian selalu meremehkanku. Saat Rian kembali dari wawancara, aku dan Wulan menceritakan semuanya. Jasad Ningsih, percakapan Bagas, rencana ritual purnama, motif yang dilakukan Bagas. Rian menatapku seperti aku gila. Lin, kamu stres. Mayat, ritual. Ini desa yang sudah hampir modern. Nggak mungkin melakukan seperti itu, katanya tertawa kering. Aku menunjukkan ponselku. Foto yang Wulan potret hilang semua, Yan. Tapi kami lihat sendiri. Wulan untuk pertama kalinya mendukungku. Dia nggak bohong. Aku juga lihat mayat itu. Kita harus lapor polisi. Tapi Rian menggeleng. Bukti apa? Kamera kosong. Cerita kalian kayak halusinasi.
fokus ke laporan kita atau kita semua dipecat. Sikap skeptisnya seperti pisau, mengingatkanku pada tunanganku yang selalu meremehkan intuisiku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku mencatat di jurnal. Ternyata Ningsih dibunuh Bagas untuk ilmu hitam. Dan kami target berikutnya untuk ditumbalkan demi ambisi Bagas untuk menguasai desa, yakni menjadi generasi selanjutnya dari pemerintahan bapaknya sebagai kepala desa. Kami target berikutnya. Rian tak percaya, Wulan ketakutan. Aku melirik Wulan yang tertidur di ranjang sebelah. Wajahnya tak teratur. Aku bangun untuk memeriksa pintu, tapi saat kembali, Wulan hilang. Selimutnya terlipat rapi, seperti dia tak pernah ada. "Wulan," panggilku. Suaraku bergetar. Aku memeriksa seluruh rumah, kosong. Panik, aku menggedor kamar Rian. "Wulan hilang," kataku hampir menangis. Rian masih mengantuk, mengeluh. Mungkin dia ke kamar mandi. Tapi aku tahu itu tak benar. Sumur di luar gelap dan Wulan tak akan berani pergi sendirian. Pasti akan membangunkanku. "Ke goa, Yan, kayaknya ke goa. Ayo Kang, sekarang." Desisku panik. Dia menggeleng, tapi melihat wajahku yang putus asa, akhirnya setuju, meski dengan nada skeptis. "Kalau ini cuma drama, kamu yang tanggung jawab, Lin." Kami berlari ke bukit. Senterku menerangi jalan setapak yang licin. Aroma busuk goa menyambut kami, lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam, aku melihat Wulan sudah terikat di dekat keranda. Wajahnya berdarah, mata kirinya membengkak akibat pukulan. "Wulan!" teriakku, berlari ke arahnya. Tapi sebelum aku bisa menyentuhnya, Rian mendorongku ke tanah, keras hingga kepalaku membentur batu. "Maaf, Lin," katanya, suaranya datar. "Bagas janji bayaran ini akan besar. Aku gak bisa tolak." Hehehe. Aku menatap Rian tak percaya. Pengkhianatannya seperti pisau yang merobek hatiku, mengingatkanku pada tunanganku yang menghancurkan hidupku. "Rian, kenapa, Yan?" bisikku. Air mata mengalir. Dia menghindari tatapanku. Wajahnya penuh penyesalan tapi tak cukup untuk berhenti. Bagas muncul dari kegelapan, menyeringai. "Wanita kota yang penasaran, kamu bikin semuanya lebih seru," katanya. Suaranya penuh ejekan. Dia menoleh kedua pria di belakangnya, Darmin dan seorang lagi yang tak kukenal. "Bawa si fotografer ke altar tempat persembahan. Yang ini diikat dulu." Mereka menyeret Wulan ke altar batu di sudut goa. Tempat darah kering membentuk noda hitam. Wulan menjerit, suaranya penuh ketakutan, tapi lemah karena luka. Aku meronta saat mereka mengikat tangan dan kakiku. Tali kasar menggigit kulitku. "Lepaskan dia, brengsek!" teriakku. Tapi Bagas hanya tertawa. Dia mengangkat pisau ritual. Bilahnya berkilau di bawah cahaya obor. "Darahmu berikutnya, wanita cantik," katanya sambil menunjuk ke arahku. Matanya penuh kegilaan. Aku menyaksikan Wulan menjerit. Tubuhnya gemetaran di altar. Sementara Rian berdiri di sudut, menunduk, tak berani menatapku. Hatiku hancur. Tapi aku tahu aku harus bertahan. Untuk Wulan, untuk kebenaran. Bau darah dan kemenyan memenuhi goa, menyengat hidungku hingga mual. Cahaya obor yang berkedip di dinding batu membuat bayang-bayang menari, memperbesar kengerian di depanku. Aku Lina, terikat di lantai goa yang dingin. Tali kasar menggigit pergelangan tanganku. Di altar batu beberapa meter dariku, Wulan terbaring. Wajahnya berdarah, mata kirinya membengkak akibat siksaan. Jeritan lemahnya, penuh ketakutan, tapi tak ada yang peduli. Bagas berdiri di samping altar. Matanya berkilat kegilaan, memegang pisau ritual yang bilahnya memantulkan cahaya api. Rian, si pengkhianat yang kini menghancurkan sisa kepercayaanku, berdiri di sudut, wajahnya kosong, seperti jiwanya telah lenyap. "Darah Mulina," kata Bagas, suaranya serak penuh emosi. "Lahir di Selasa Kliwon, suci dan kuat. Bersama darah temanmu, ritual ini akan selesai. Kekuasaan abadi milikku." Dia menoleh ke Wulan yang meronta lemah. Tali di tubuhnya menggores kulitnya hingga berdarah.
Aku berteriak, suaraku serak. "Kamu monster, lepaskan dia!" Tapi Bagas hanya menyeringai, menikmati keputusasaanku. Dua anak buahnya, Darmin dan pria bertato yang tak kukenal, terkekeh di belakangnya, menjaga pintu gua agar tak ada yang masuk. Orang luar seperti kami tak punya harapan. Wulan memandangku, matanya penuh air mata. "Lin, tolong," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Sifat sinisnya yang biasa menghiasi setiap kata telah hilang, digantikan ketakutan murni. Hatiku hancur melihatnya, tapi ikatan di tanganku terlalu kuat. Setiap gerakan hanya membuat kulitku terkelupas. Aku melirik Rian, berharap sedikit kemanusiaan tersisa di dalamnya. "Rian, hentikan ini. Kamu gak harus ikut mereka," teriakku. Dia menunduk menghindari tatapanku. Tangannya mengepal. "Maaf Lin, aku gak punya pilihan," gumamnya. Tapi nada pragmatisnya yang selalu tersembunyi di balik sikap santainya kini terdengar jelas. Bagas mengangkat pisau. Mantra aneh keluar dari mulutnya. Bahasa yang mirip, hampir sama yang ku dengar di ritual adat kemarin. Dia mencondongkan tubuh ke arah Wulan, dan tanpa peringatan, pisau itu turun. Darah menyembur dari leher Wulan, menggenang di altar batu, merah pekat yang berkilau di bawah cahaya obor. Jeritanya memecah udara, pendek dan mengerikan, lalu berhenti. Tubuhnya ambruk, tak bergerak. Matanya terbuka menatap langit-langit gua. Aku berteriak hingga tenggorokanku terasa robek. Air mata membasahi wajahku. "Wulan, tidak!" Kengerian itu seperti pisau yang menikam jantungku. Bagas menoleh padaku, wajahnya penuh kepuasan. "Satu selesai, sekarang giliranmu," katanya, melangkah mendekat. Pisau di tangannya masih meneteskan darah Wulan. Aku meronta lebih keras. Tali menggigit hingga pergelangan tanganku berdarah, tapi tak ada gunanya. Pikiranku berputar, mencari jalan keluar, tapi hanya keputusasaan yang ada. Tiba-tiba sebuah bisikan lirih menyelinap ke telingaku, seperti angin dingin. "Opong mayatku." Suara Ningsih, sama seperti di gua kemarin, jelas dan mendesak. Aku melirik keranda bambu di sudut gua. Jasad Ningsih masih terbaring di sana, dikelilingi sesajen yang kini tercium lebih busuk. Entah dari mana kekuatan itu datang. Mungkin kemarahan, mungkin bisikan Ningsih. Tapi aku merasakan tali di tanganku sedikit longgar. Bagas sedang sibuk dengan sesajen, menuangkan cairan merah ke mangkuk tembaga. Sementara Darmin dan pria bertato mengobrol di pintu gua. Aku memelintir pergelangan tanganku, menahan rasa sakit, hingga tali itu melorot. Dengan tangan gemetar, aku merangkak ke arah batu besar di dekatku, mengambil pecahan batu tajam yang tersembunyi di bawahnya. Aku menunggu, nafasku tertahan, hingga Bagas membelakangiku, fokus pada mantra. Dengan segenap tenaga, aku melompat dan menghantamkan batu itu ke kepala Bagas. Dia tersandung, mengumpat, tapi batu itu hanya menggores pelipisnya. Berani-beraninya kamu?" raungnya, matanya penuh amarah. Dia lebih kuat, menangkap leherku dengan tangan besinya, mencekik hingga pandanganku menggelap. Aku menggigit tangannya sekuat mungkin. Darahnya terasa asin di mulutku. "Wah!" Dia menjerit, melepaskanku, dan aku tersandung ke belakang. Nafasku tersengal. Di lantai, aku melihat obor yang jatuh dari tangan Darmin. Apinya masih menyala. Aku meraihnya, tanganku gemetar dan berlari ke keranda Ningsih. "Maafkan aku," bisikku, lalu melemparkan obor itu ke kain penutup jasadnya. Api langsung melahap keranda. Asap hitam membumbung. Bau daging terbakar menyengat hidungku. Bagas menjerit sekuat tenaga. Suaranya penuh kemarahan dan kepanikan. "Tidak, jasad itu adalah kunci ritual." Dia menyerangku dengan parang yang entah dari mana muncul. Bilahnya nyaris mengenai wajahku. Aku menghindar, tapi parang itu mengiris lenganku. Darah mengalir deras. Rasa sakitnya seperti sengatan listrik. Aku tersandung, jatuh di dekat altar tempat Wulan terbaring tak bernyawa. Bagas mendekat, parangnya terangkat, tapi tiba-tiba Rian bergerak. "Cukup, Bagas!" teriaknya.
Suaranya penuh keraguan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dia mencoba merebut parang, tapi Bagas lebih cepat. Dengan satu gerakan, dia menusuk perut Rian. Darah menyembur dari luka itu, membasahi lantai goa. Rian ambruk, tangannya mencengkeram luka. Matanya penuh penyesalan saat menatapku. "Lin, maafkan aku, Lin," bisiknya. Lalu tubuhnya tak bergerak lagi. Kekacauan itu memberiku kesempatan. Aku merangkak ke keranda yang kini terbakar hebat, meraih pecahan kayu tajam dari sisa-sisa bambu. Bagas yang masih terpaku pada jasad Ningsih yang hangus tak melihatku mendekat. Dengan tangan gemetar, aku menusuk punggungnya. Kayu itu menembus dagingnya. Dia menjerit, berbalik dan mencoba mencekekku lagi. Tapi aku menusuk sekali lagi, kali ini di dadanya. Dia roboh, darah mengalir dari mulutnya. Matanya masih penuh kebencian. "Kamu akan menyesal," desisnya, lalu tubuhnya ambruk. Asap semakin tebal. Goa mulai bergetar. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Darmen dan pria bertato sudah kabur, meninggalkan Bagas dan Rian. Aku tersandung ke arah pintu goa. Luka di lenganku membuat pandanganku kabur. Jeritan Bagas dan suara Rian yang memudar teredam oleh deru api. Aku melirik Wulan untuk terakhir kalinya. Wajahnya yang pucat menghantuiku. "Maaf Wulan," bisikku. Air mata membasahi wajahku. Aku berlari keluar. Kaki terantuk akar pohon. Tubuhku penuh luka. Di tepi hutan, nafasku habis. Pandanganku gelap. Aku pingsan. Pikiranku dipenuhi wajah Wulan yang tak lagi bernyawa. Jeritanya bergema seperti kutukan. Kesadaran kembali kepadaku seperti air dingin yang disiramkan ke wajah. Aku membuka mata, terbatuk dan merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuh. Aku terbangun di ranjang kayu yang asing. Tubuhku dibalut perban yang bau obat. Cahaya redup dari lampu minyak menerangi ruangan, dan aroma kayu lapuk bercampur dengan bau darah kering di pakaianku yang robek. Aku, Lina, mencoba mengingat apa yang terjadi. Tapi pikiranku dipenuhi kilasan mengerikan. Wulan dipenggal, Rian ditusuk, api yang melahap jasad Ningsih. Aku menjerit pelan, tapi suaraku serak. Tenggorokanku seperti terbakar. "Tenang nak, kamu selamat." Suara berat menyapaku. Pak Kades berdiri di pintu. Wajahnya penuh keriput dan duka. Berbeda dari sikap berwibawa yang kulihat saat pertama tiba di desa. Dia duduk di kursi kayu di samping ranjang, matanya menatap lantai. "Warga menemukanmu pingsan di tepi hutan. Goa itu sudah runtuh. Semuanya habis," katanya, suaranya pelan, seperti menahan beban. Aku mencoba duduk, tapi luka di lenganku membuatku meringis. "Wulan, Rian," bisikku, meski aku sudah tahu jawabannya. Pak Kades menggeleng. "Mereka tak selamat. Menantuku, Bagas, dia menipu kami semua. Ningsih putriku dibunuhnya untuk ilmu hitam." Matanya berkaca-kaca, tapi dia menahan air mata. "Warga tahu sekarang, antek-antek Bagas, Darmin dan yang lain sudah dihukum sesuai adat. Dibakar hidup-hidup di lapangan desa. Nyawa dibayar nyawa. Tapi ini tak mengembalikan yang hilang." Aku menatap Pak Kades, tak tahu apakah harus membenci atau kasihan. Dia tahu ada yang salah di desa ini, tapi membiarkan Bagas merajalela. "Pergi dari sini, Duk. Jangan kembali," katanya, lalu bangkit dan meninggalkanku sendirian. 2 hari kemudian, aku meninggalkan desa dengan pick up yang sama yang membawaku masuk. Tubuhku masih sakit, tapi jiwaku jauh lebih hancur. Aku tak bicara selama perjalanan kembali ke kota, hanya menatap jendela, melihat pohon-pohon yang seolah mengejekku dengan bayang-bayang Wulan. Di apartemenku yang kecil, keheningan menyambutku seperti musuh lama. Aku mencoba menulis laporan untuk editor surat kabarku, berharap bisa membongkar kejahatan di desa itu. Tapi tanganku gemetar setiap kali memegang pena. Kalimat-kalimatku kacau, penuh gambaran darah dan jeritan yang tak bisa kuhapus dari pikiran. Editorku, seorang pria tua yang biasanya sabar, akhirnya kehilangan kesabaran. "Lina, ini bukan laporan, ini halusinasi trauma. Kamu perlu istirahat ya," katanya. Tapi nada akhirnya jelas, aku dipecat.
Aku menghubungi polisi, mengirim email panjang tentang pembunuhan Wulan, Ningsih, dan ritual ilmu hitam. Tapi tak ada jawaban. Aku mencoba mencari desa itu di peta, bahkan menghubungi kontak di pemerintahan daerah. Tapi tak ada catatan tentang tempat itu. Seolah desa itu lenyap, seperti asap yang tersapu angin. Waduh, kucingku diserang. Waduh gelut kayak. Sek tak gusah. Lalu, bukti yang kucari, foto catatan apapun hilang bersama gua yang runtuh. Catatan atau jurnal yang kugunakan di desa adalah satu-satunya yang tersisa. Tapi aku tak berani membukanya. Takut melihat catatanku tentang Wulan dan Rian. Trauma itu seperti bayang-bayang yang menempel di setiap langkahku. Aku tak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Wulan menjerit, lehernya terbuka, menatapku dengan mata penuh tuduhan. Rian dengan darah di perutnya berbisik, "Maaf Lin," sebelum ambruk. Dan Ningsih, wajahnya pucat berdiri di sudut kamar, matanya kosong seperti saat menari. Aku berhenti keluar rumah, menolak panggilan dari keluargaku, bahkan ibuku yang biasanya tak pernah menyerah. "Lina, ceritakan apa yang terjadi," katanya lewat telepon. Tapi aku hanya diam, takut suaraku akan pecah. Pengkhianatan Rian. Setelah pengkhianatan tunanganku, membuatku tak lagi percaya pada siapapun. Dunia terasa seperti jebakan, dan aku adalah mangsa yang tak bisa kabur. Suatu malam, setelah berminggu-minggu mengurung diri, aku memberanikan diri membuka jurnal itu. Halaman-halamannya penuh catatanku. Cungkup dengan ular, ritual dengan kepala kerbau, bisikan di goa. Tapi di halaman terakhir, ada tulisan yang bukan tanganku. Tulisan tangan yang asing, miring ke kanan dan kasar. "Terima kasih, jasadku telah bebas." Aku menatap kata-kata itu, jantungku berdegup kencang. Ningsih, entah bagaimana dia tahu aku membakar jasadnya, membebaskannya dari cengkraman ritual Bagas. Air mata mengalir di pipiku, bukan karena lega, tapi karena menyadari harga yang kubayar. Wulan mati, Rian mati, dan aku tak lagi utuh. Aku menangis, tubuhku terguncang. Jurnal jatuh ke lantai dengan suara pelan. Aku berjalan ke jendela apartemen, menatap kota yang berkilau di bawah. Lampu-lampu jalan dan gedung-gedung tinggi terasa asing, seperti dunia yang tak lagi milikku. Aku merasa seperti hantu yang masih bernafas, terjebak dalam kenangan darah dan api. Karirku sebagai jurnalis yang dulu jadi kebanggaanku, kini hanya puing. Keberanianku yang mendorongku menyelidiki desa itu, kini digantikan rasa bersalah yang tak pernah reda. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat Wulan yang hidup, Wulan yang sinis tapi selalu jujur. Tapi yang kulihat hanya wajahnya yang pucat, darah mengalir dari lehernya. Aku membuka mata, nafasku berat, dan berbisik pada diri sendiri. Aku hidup, tapi untuk apa? Hari-hari berlalu, tapi tak ada perubahan. Aku berhenti menulis, berhenti mencari kebenaran. Karena apa gunanya? Desa itu telah menelanku, meski tubuhku kembali ke kota. Aku menghindari cermin, takut melihat wajahku sendiri. Wajah seseorang yang gagal menyelamatkan temannya, yang dihianati lagi dan lagi. Terkadang di tengah malam, aku merasa ada seseorang di kamar, berdiri di sudut, tapi saat menoleh, tak ada apa-apa. Mungkin Ningsih, mungkin Wulan, atau mungkin hanya pikiranku yang hancur. Aku tak tahu dan aku tak lagi peduli. Aku kembali ke jendela, menatap kota yang tak pernah tidur. Angin malam menyelinap melalui celah jendela, dingin dan menusuk, seperti bisikan Ningsih yang dulu mendesakku bertindak. Opong mayatku. Tapi kini tak ada bisikan, tak ada tujuan, hanya keheningan yang menekan, dan kenangan yang seperti luka terbuka. Aku hidup, tapi jiwaku seolah ikut terbakar di goa itu, bersama jasad Ningsih, bersama Wulan, bersama Rian. Aku menutup jendela, mematikan lampu dan duduk dalam gelap, menunggu sesuatu, apapun yang tak pernah datang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur, terinspirasi dari Mas Netrakala. Tony Awas pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.